Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, batu dewa itu membawa Tan Yun, dan meluncur melalui aliran ruang gelap yang bergejolak dengan kecepatan tinggi. Pria kecil, dengan kecepatan batu surgawi ini, dalam beberapa saat, akan tiba di penjara ilahi pemurnian abadi, ucap resepsionis. Junior mengerti, setelah Tan Yun menjawab, dia bertanya, Sensi senior, dalam 100 tahun terakhir, apakah ada makhluk abadi yang pergi ke penjara penyempurnaan abadi, ucap Tan Yun. Sensi berkata, aku tidak memilikinya di alam abadi asal, tapi ada 5 orang di alam abadi kaos. 60 tahun yang lalu, saya merasakan penghalang dari alam roh manusia dan dikirim ke penjara pemurnian immortal oleh batu dewa ini, ucap Sensi. 5 orang, Tan Yun tampak sedikit bersemangat, batu dewa senior, bisakah 5 orang itu 2 gadis dan 1 orang tua, dan 2 orang muda, ucap Tan Yun. Hah? Sensi bertanya dengan rasa ingin tahu, pria kecil, apakah kamu mengenal mereka, ucap Sensi. Yah, aku tahu, ucap Tan Yun menjawab, dan berpikir dalam hati, dengan rower dan bakat mereka, kualifikasi, jika tidak ada yang lain, telah naik ke alam Dewa Hongmeng, ucap Tan Yun. Sesaat kemudian, batu dewa penerimaan berhenti terbang, dan dalam aliran turbulen gelap puluhan ribuan sen di depannya, ada pusaran dengan diameter 10.000 kaki. Pria kecil, penjara ilahi pemurnian abadi telah tiba, suara perubahan batu ilahi terdengar. Selanjutnya, Anda harus ingat apa yang dikatakan batu ilahi ini, ucap Sensi. Senior, tolong katakan, ucap Tan Yun. Kedua, ujian pertama adalah memadatkan kedewaan. Itu harus dilakukan di menara penghinaan untuk Dea, dan harus diringkas dalam 10 tahun, jika tidak, kamu akan mati. Anda dapat memasuki lantai pertama sesuka hati, dan pengatur waktu akan dimulai begitu kamu masuk. Ketiga, ujian kedua iblis jantung dilakukan di menara iblis jantung, yang juga memiliki 33.333 lantai. Mereka yang mengalahkan iblis akan hidup, jika tidak mereka akan mati. Akhirnya, ujian ketiga adalah melarikan diri dari keabadian dan menjadi dewa, yang dapat dilakukan di mana saja di penjara pemurnian abadi. Ketika selesai, batu ilahi ini akan mengirim Anda keluar menara dewa Disdainful di tengah penjara ilahi pemurnian abadi, ucap Sensi. Saat ini semburan cahaya ilahi yang menggertak embun beku dan mengalahkan salju memancar dari batu dewa penerimaan, dan dalam sekejap mata, cahaya ilahi berubah menjadi tirai cahaya, membungkus Tan Yun. Anak kecil, dengan cahaya ilahi yang melindungi tubuhmu, kamu dapat memasuki pusaran dan mencapai penjara pemurnian abadi dengan aman. Pergilah, anak kecil, semoga kamu menjadi dewa, ucap Sensi. Mendengar ini, Tan Yun menggenggam tinjunya dan berkata, terima kasih atas restu Anda, selamat tinggal, ucap Tan Yun. Tan Yun bangkit dari batu ilahi, melewati turbulensi ruang angkasa dengan kecepatan tinggi, dan menembak ke arah pusaran hitam pekat. Setelah beberapa napas, Tan Yun masuk ke pusaran, dan kemudian merasakan angin puyuh. Saat berikutnya, pemandangan di depan mata Tan Yun berubah, dan dia mendapati dirinya berada di tanah yang gelap dan tandus. Apakah itu bumi atau langit? Itu adalah warna abu-abu yang mati. Tidak ada langit biru dan awan putih, tidak ada bunga, pohon, dan tidak ada kekuatan abadi di udara, dan ada kekuatan tak terlihat yang menelan kekuatan abadi di kolam Tan Yun. Subing, penjara ilahi pemurnian abadi ada di sini, kamu bisa keluar, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berkata, Sen Subing dan yang lainnya, semua binatang buas, muncul dari udara tipis dari belakang Tan Yun. Semua orang memalingkan muka, tetapi ketika mereka melihat bagian depan, sebuah menara abu-abu dengan ketinggian puluhan ribu kaki berdiri di langit, yang cukup mengejutkan. Di dinding menara raksasa, terdapat sebaris tulisan tangan tegak yang masing-masing cukup menarik perhatian. Tan Yunian berkata, meremehkan menara kedewaan. Tan Yun melihat kembali ke kerumunan dan berkata, belum terlambat, mari kita masuk ke menara secara terpisah dan mengumpulkan kedewaan. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, tiba-tiba, ada adalah niat membunuh, suara itu terdengar di telinga semua orang. Tan Yun, aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun, dan kamu akhirnya di sini, ucap suara itu. Rower, ucap Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang,
hanya untuk melihat tendangan voli mematikan Xuan Yuanrou terbang di atasnya. Swiss. Kemudian, 4 sosok melesat keluar dari kehampaan, di belakang Xuan Yuanrou, mereka berubah menjadi Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Changfeng, Xuan Yuan Linger, dan Chu Xiaosha yang tak berdaya. Bos, begitu Chu Xiaosha membuka mulutnya, Tan Yun berkata, itu bukan urusanmu, jangan banyak bicara, agar tidak membiarkan Rower menunjukkan wajahmu di masa depan, ucap Tan Yun. Terima kasih bos atas pengertianmu, ucap Chu Xiaosha melihat saluran suara dengan penuh rasa terima kasih. Saudara Tan Xian, Bingsan, ucap Xuan Yuan Changfeng berteriak dengan bersemangat dan hendak pergi ke Tuo Bai Yingying. Ketika dia melewati Xuan Yuanrou, dia diseret kembali oleh Xuan Yuanrou. Jangan pergi, ucap Xuan Yuanrou. Kakak, ketika Xuan Yuan Changfeng ingin mengatakan sesuatu, Xuan Yuanrou memarahi. Diam, ucap Xuan Yuanrou. Tidak masuk akal, ucap Xuan Yuan Changfeng mendengus dingin, dan mengirim transmisi suara ke Tuo Bai Yingying dengan penuh kasih sayang. Bingshan, aku sangat merindukanmu, ucap Changfeng. Tuo Bai Yingying mendengar kata-kata itu, mengerutkan bibir merahnya, dan ada sedikit rasa malu di wajahnya. Ekspresi Tuo Bai Yingying berubah, Xuan Yuan Changfeng melihatnya di matanya, dan dia menari dengan gembira. Melihat Xuan Yuan Changfeng, Tuo Bai Yingying tersenyum pada penampilan angin, dan kemudian kembali ke tatapan dinginnya. Pada saat ini, Xuan Yuan Haokong memberi Tan Yun transmisi suara, Yuner, jangan khawatir, Ruer tidak akan membunuhmu jika kamu memiliki orang tua di sini, ucap Haokong. Ketika Xuan Yuan Haokong membuat transmisi suara, dia mengambil keputusan dan tidak akan pernah diam. Xuan Yuanrou menatap Tan Yun dan yang lainnya dengan dingin, dan kemudian matanya tertuju pada Tan Yun, apakah kamu akan pergi bersama, atau kamu akan keluar dan melawanku sampai mati, ucap Xuan Yuanrou. Ini bukan arogansi Xuan Yuanrou, ini memang masalahnya, meskipun ada banyak orang bersama Tan Yun, tetapi dengan tingkat kultivasi yang sama, bahkan Shen Subing, Tuo Bai Yingying, kera iblis pembantai surga, singa naga emas, dan Wuxin Sangshen bukanlah lawannya. Hanya Tan Yun dan dia yang memiliki kekuatan untuk memutuskan antara hidup dan mati. Ketika Shen Subing hendak berbicara, dia tidak berbicara ketika dia melihat Tan Yun menggelengkan kepalanya. Tan Yun memandang Xuan Yuanrou dengan penuh kasih, kamu hanya ingin membunuhku seperti ini, ucap Tan Yun. Ada begitu banyak omong kosong, aku tidak ingin membuang kata-kata lagi denganmu, ucap Xuan Yuanrou. Suara Xuan Yuanrou jatuh, dan darah mengembun di permukaan, tubuh dalam getaran kekosongan armor es Tianxuan. Segera setelah itu, di tangan Xuan Yuanrou, pedang es Tianxuan berwarna merah darah muncul dalam ilusi. Angkat pedangmu, ucap Xuan Yuanrou menunjuk Tan Yun dengan pedangnya. Tan Yun menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak akan bertarung dengan wanita yang kucintai, ucap Tan Yun. Oke, kalau begitu kamu akan mati, ucap Xuan Yuanrou. Mata indah Xuan Yuanrou berkilat dingin, dan dia muncul di depan Tan Yun seperti kilat, ujung pedang yang tajam mengarah ke dada Tan Yun. Puci. Pada saat kritis ini, tangan kanan Tan Yun tiba-tiba menonjol, dan dia dengan kuat menggenggam bilahnya. Setelah telapak tangan dipotong, darah mengalir. Xuan Yuanrou, Tan Yun berkata dengan tajam, berapa kali kamu ingin aku memberitahumu sebelum kamu percaya padaku, aku mengatakan bahwa membunuhmu adalah sebuah kesalahan, dan aku juga mengatakan bahwa ayahmu tidak mati, kamu harus percaya padaku, ucap Tan Yun. Xuan Yuanrou melihat darah yang terus mengalir dari tangan Tan Yun, dan matanya dipenuhi dengan kebencian yang dipenuhi dengan air mata. Hatinya sakit memikirkan kematian ayahnya. Melihat pria di depannya yang dia percaya telah kehilangan dia, hatinya juga sakit. Memikirkan putrinya yang hidup dan matinya tidak diketahui, dia bahkan lebih patah hati. Tik-tok. Air mata Xuan Yuanrou menetes, dan dia tersedak, aku juga ingin percaya padamu, aku juga ingin, aku ingin. Oke, aku percaya bahwa kamu membunuhku saat itu, membuatku percaya bahwa ayahku tidak mati. Ayahku sangat mencintaiku, jika dia tidak mati, mengapa dia tidak menemukanku selama bertahun-tahun, sampai ras roh dimusnahkan oleh makhluk yang kamu bunuh, dan aku dibunuh olehmu lagi, ayahku bahkan tidak muncul juga. Tan Yun, katakan, bagaimana kamu bisa membuatku percaya padamu, ucap Xuan Yuanrou. Sambil menangis, Xuan Yuanrou yang kesal, menikam ke depan dengan pedangnya. Pada saat ini, langkah Tan Yun selanjutnya mengejutkan semua orang yang hadir.
Tapi Tan Yun yang tiba-tiba melepaskan tangannya dan membiarkan Tian Xuan Bingjian yang dingin melewati lubang di dadanya dengan darah. Mata Xuan Yuanrou melebar, air mata seperti mata air. Suami, Tan Yun, kakak ipar, kakak, Shen Subing, Ouyang Qianqian, Sue Ziyan, Zhen Ji, Fang Ziqing dan para gadis berteriak kesakitan. Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir, ucap Tan Yun. Wajah Tan Yun sangat pucat, dan tanpa menoleh, dia meludahkan seteguk darah ke wajah Xuan Yuanru. Merasakan darah panas di wajahnya, tubuh halus Xuan Yuanru, air mata mengalir di wajahnya, bibir merahnya bergetar, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya. Tan Yun terus memuntahkan darah di mulutnya, dan berkata dengan suara lemah. Rower, apakah kamu percaya atau tidak, aku punya sesuatu untuk memberitahumu hari ini. Di masa lalu, ayahmu tidak pernah berpikir untuk menikahkanmu denganku. Pada malam pernikahan, dia memanggil saya dan berkata dia ingin berbicara dengan saya. Setelah jeda, Tan Yun menatap Xuan Yuanrou dengan penuh kasih, saya tidak ingin memberitahu Anda tentang hal-hal ini, karena aku takut kamu akan tahu, setelah kebenaran, aku sedih karena ayahmu. Karena ini masalahnya, aku tidak punya pilihan selain memberitahumu, ucap Tan Yun. Xuan Yuanrou menangis sambil berkata, apa yang kamu inginkan katakan, ucap Xuan Yuanrou. Wajah Tan Yun menjadi lebih pucat, setelah kamu melihatnya, kamu akan mengerti, ucap Tan Yun. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan embusan kekuatan abadi memadatkan gambar memori dari kehampaan. Dalam gambar, seorang lelaki tua yang tampak baik hati dan seorang pemuda tampan sedang minum. Orang tua itu adalah ayah Xuan Yuanru, patriark kelas spiritual pada waktu itu. Pemuda dan Tan Yun terlihat agak mirip, dan mereka persis Tan Yun dari 10.000 generasi yang lalu. Namanya Jing Yi saat itu. Iyer, besok kamu akan menikahi putriku yang berharga, pria tua itu tersenyum ramah dan berkata, setelah kamu menikah, kamu harus merawatnya dengan baik, ucap pria tua itu. Guru, jangan khawatir, murid mencintai kakak senior, mencintainya lebih baik daripada diriku sendiri. Saat pemuda itu berbicara, dia mengisi gelas anggur lelaki tua itu. Setelah itu, pemuda itu bersulang, dan setelah lelaki tua itu meminumnya, pemuda itu pun meminumnya. Saat dia meminumnya, wajah pemuda itu sangat berubah. Tuan, mengapa Anda meracuni anggur murid Anda, ucap pemuda itu. Kemudian, pemuda itu jatuh ke tanah, tampak tak berdaya dan kesakitan. Hahaha, lelaki tua ini menunjukkan keganasannya. Patriark ini tahu bahwa kamu adalah iblis, dan siapapun yang bersamamu tidak akan berakhir dengan baik. Apakah kamu pikir lelaki tua ini benar-benar akan menikahkanmu dan putriku? Dan juga, jangan panggil aku guru, hari ini, lelaki tua ini akan membiarkanmu mati. Jika lelaki tua ini tidak ingin mendapatkan keahlianmu, apakah menurutmu lelaki tua ini akan menerimamu sebagai murid, bukan untuk putriku, aku harus bersamamu? Menurutmu apakah aku akan menyetujui pernikahan besok? Alasan mengapa lelaki tua ini setuju adalah dia tidak ingin membuat putriku sedih, itu saja. Wow, hahaha, sekarang lelaki tua ini akan menggunakan teknik pencarian jiwa. Kamu bisa mati. Tepat ketika lelaki tua itu berpuas diri, pemuda yang terbaring di tanah tiba-tiba naik ke udara, memegang primordial slater pedang, menusuk tenggorokan lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu melebar dan gemetar berkata, kamu telah ditembak dengan racun rahasia ras rohku, mengapa kamu baik-baik saja? Karena aku kebal terhadap semua racun, pemuda itu berkata dengan air mata di matanya, saya buta, saya tidak melihat bahwa Anda adalah orang seperti itu. Bang! Pada saat ini, 3 pria kuat bergegas ke ruangan dan mulai mengepung pemuda itu. Setelah pertempuran sengit, pemuda itu terluka parah dan melarikan diri pada napas terakhir. Gambar memori tiba-tiba berakhir. Pada saat ini, tubuh halus Xuan Yuanru bergetar, dan Tian Xuan Bingjian di tangan kanannya menghilang dari udara tipis. Dia merosot ke tanah dan menangis dengan sedih, ayah, mengapa kamu melakukan ini, mengapa? Mengapa? Oh! Ketika Xuan Yuanru menangis dengan memilukan, Tan Yun menutupi dadanya dan jatuh ke tanah. Suamiku, ucap Shen Subing berjongkok di tanah dengan panik, memeluk Tan Yun di lengannya, melepaskan indera keabadiannya, dan menemukan bahwa hati Tan Yun rusak parah. Semburan kemarahan membara dari dadanya, dia menatap Xuan Yuanrou dan berkata dengan dingin, dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dia hanya tidak ingin kamu sedih karena ayah seperti itu. Apakah kamu bahagia sekarang?
kamu bahagia sekarang, kan? Ucap Sen Subing. Suan Yuanrou memandang Tan Yun, air mata mengaburkan pandangannya. Pada saat ini, suasana hatinya sangat rumit. Dia ingin meminta maaf kepada Tan Yun. Tapi dari sudut pandangnya saat itu, Tan Yun membunuh puluhan miliar rakyatnya sendiri, dan juga membunuh dua kakak laki-lakinya, itu adalah fakta yang tidak dapat diubah. Subing, jangan salahkan dia, Tan Yun berkata dengan suara lemah. Dia tidak bersalah, ucap Tan Yun. Tan Yun memandang Suan Yuanrou, seluruh ceritanya seperti ini, jika aku tidak kabur malam itu, aku pasti akan mati. Aku mengakui bahwa pedang itu ditikam pada ayahmu di bawah kemarahanku saat itu, dan aku juga mengakui bahwa pedang itu fatal. Kupikir ayahmu sudah mati, tetapi Subing mengatakan bahwa dia mengatakan ayahmu tidak mati. Adapun mengapa dia tidak mati dan tidak memberitahumu, aku tidak tahu. Dan juga, aku minta maaf saat itu, aku pikir kamu dan aku adalah musuh dan mulai membunuh, saya juga membunuh dua kakak laki-laki Anda. Saya tidak berdebat, saya membenarkan diri sendiri, dua kakak laki-laki Anda kuat, dan pada saat itu, saya dikepung oleh mereka berdua, dengan segenap kekuatan saya tidak bisa berhenti dan akhirnya membunuh mereka. Rower, saya tidak meminta Anda bisa memaafkan saya sekarang, saya hanya ingin memberi satu sama lain kesempatan untuk kembali bersama. Di masa depan, setelah saya naik ke alam Dewa Hongmeng, aku pasti akan menemukan ayahmu dan menghadapinya, ucap Tan Yun. Melihat Tan Yun yang terluka parah, dan menatap mata tulus Tan Yun, Suan Yuanrou menangis dan tidak bisa menahan tangis. Tan Yun, saya akui bahwa ayah saya yang salah pada Anda saat itu, dan sayalah yang salah paham tentang Anda, ini karena aku. Dia tidak ingin aku terlibat dalam menikahimu, jadi dia melakukannya padamu. Suan Yuanrou menangis dan berkata, jika ayahku tidak dibunuh olehmu, aku berjanji padamu, maka, aku akan mengenakan pakaian pernikahanmu lagi, jika ayahku meninggal, aku tidak akan menemukanmu, membalas dendam karena itu adalah kesalahannya, demikian juga, kita tidak akan pernah bisa, ucap Suan Yuanrou. Sen Subing, yang ingin menandingi Tan Yun dan Suan Yuanrou, mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Suan Yuanrou, dengarkan aku, ayahku tidak berbohong padaku, dia mengatakan bahwa jika ayahmu tidak mati, dia tidak mati. Tanpa menunggu kata-kata Sen Subing, dia dipotong oleh suara dingin Suan Yuanrou dengan air mata di matanya, diam. Sen Subing, sudah kubilang, jika bukan karena kesalahan ayahku, aku akan menjadi istri Tan Yun, satu-satunya istri. Aku dan kualifikasi apa yang harus kamu campuri, ucap Suan Yuanrou. Suan Yuanrou bukan orang suci, dan dari sudut pandangnya, dia benar-benar tidak ingin ada yang ikut campur dalam urusan antara dirinya dan Tan Yun. Demikian pula, meskipun Sen Subing penuh perhatian, itu tidak berarti bahwa dia adalah karakter yang dapat dimarahi oleh orang lain. Kualifikasi apa yang kamu tanyakan padaku? Sen Subing berkata dengan dingin. Oke, kalau begitu kamu dengarkan baik-baik. Aku tidak peduli seberapa besar cintamu dan Tan Yun di masa lalu, tetapi kamu harus jelas, aku memilikinya, tidak ada kualifikasi untuk berbicara tentang saya. Karena saya adalah satu-satunya istri Tan Yun di masa lalu, seorang wanita yang tahu dia akan mati jika menikah dengannya, tetapi dia putus dengan ayahnya tanpa ragu-ragu dan menikahinya. Mengapa saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang Anda? Bahkan sekarang, Tan Yun saya menikah dengan seorang istri yang telah memuja dunia, ucap Sen Subing. Melihat Sen Subing yang marah, Suan Yuanruxiang mengepalkan tangannya, kamu tahu bahwa Tan Yun adalah seorang iblis dan kamu bersedia untuk menikah dengannya, bukan begitu, bukankah begitu, saya bersikeras untuk menikahinya, ucap Suan Yuanrou. Pada saat ini, kedua wanita itu, Suan Yuanrou dan Sen Subing, benar-benar marah. Ini adalah pertama kalinya Tante Xianer dan putrinya melihat Sen Subing begitu marah. Suan Yuanrou berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika kamu adalah istrinya di masa lalu, bisakah kamu memiliki anak untuknya, ucap Suan Yuanrou. Saya akui tidak, Sen Subing berkata dengan dingin, tapi lalu kenapa, ucap Sen Subing. Apa, Suan Yuanrou berseru, kamu tidak memilikinya, tapi aku punya, aku melahirkan seorang putri untuknya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Suan Yuanrou sepertinya tahu bahwa dia telah melewatkan sesuatu, dan buru-buru menutup mulutnya. Pada saat ini, Tan Yun yang terluka parah, tidak peduli untuk membujuk kedua putrinya untuk berhenti berdebat, kata-kata Suan Yuanrou, kamu tidak memilikinya, tapi aku punya,
aku melahirkan seorang anak perempuan untuknya, terus melekat dalam pikirannya. Memikirkan putrinya, Tan Yun berdiri dengan gemetar, matanya melebar, dan dia menatap Suanyuan Rou. Rower, apa yang baru saja kamu katakan, kita punya anak perempuan, apakah ini benar, ucap Tanyu bersemangat. Tan Yun sangat bersemangat saat ini. Dan Sen Subing dan Tang Mengyi, 7 istri Tan Yun, semuanya bergeming. Di sisi lain, Suanyuan Haokong, Suanyuan Changfeng, Suanyuan Linger, dan Chu Xiaosha juga sangat bersemangat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Suanyuan Rou akan memiliki seorang putri dengan Tan Yun setelah bersembunyi begitu dalam. Di hadapan mata semua orang yang panas dan bersemangat, mata Suanyuan Rou menghindar. Rower, bicaralah, desak Tan Yun. Tidak, dengan air mata berlinang, Suanyuan Rou berkata dengan suara rendah, aku sengaja mengatakan ini karena aku berkelahi dengan Sen Subing, ucap Suanyuan Rou. Tidak, aku tidak percaya. Tan Yun melangkah maju dengan gemetar, menatap Suanyuan Rou dan berkata, jangan berbohong padaku, tolong jangan berbohong padaku, apakah kita punya anak perempuan, ucap Tan Yun. Suanyuan Rou memandang Tan Yun, matanya masih menghindar, kamu terluka parah, cepat sembuh, aku telah memasuki menara paviliun Dewa Penghinaan untuk memadatkan kedewaanku, ucap Suanyuan Rou. Suanyuan Rou berbalik untuk pergi, tetapi ditarik oleh tangan Tan Yun. Rower, sebelumnya aku minta maaf padamu, tolong lihat saya. Demi cinta kita sebelumnya, bisakah kamu tidak menipuku, ucap Tan Yun. Suanyuan Rou jatuh ke dalam keheningan yang lama, melepaskan diri dari tangan Tan Yun, dan berkata, Paman, ayo pergi, ucap Suanyuan Rou. Rower, tunggu, Suanyuan Haokong datang ke Suanyuan Ru dan berkata, Rower, beritahu Tan Yun, ucap Haokong. Paman, kenapa kamu selalu menghadap dia, aku keponakanmu sendiri, ucap Suanyuan Rou memandang Suanyuan Haokong, sangat marah sehingga air mata mengalir di matanya. Rower, dengarkan Paman, jika bukan karena Tan Yun, kamu akan mati di tangan Kaisar Abadi 8 Surga, ucap Suanyuan Haokong. Apa maksudmu, ucap Suanyuan Ru bingung. Rower, sebenarnya, kamu terluka parah oleh Kaisar Abadi 8 Surga dan kemudian jatuh koma dan mati. Suanyuan Haokong menghela nafas dan berkata, pada saat itu, Tan Yun menggunakan time reversal untuk menyelamatkanmu, dan karena ini, dia mematahkan lengannya dan terluka parah oleh Immortal Emperor Eight Heavens. Itu juga Tan Yun, yang menyelamatkan Paman dan Linger. Kemudian, Tan Yun membawa kami dan menyelam ke laut untuk menghindari malapetaka. Rower, Anda sudah mati sekali, ucap Suanyuan Haokong. Mendengar ini, Suanyuan Rou tertegun di tempat, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, dia menatap Suanyuan Haokong, Paman, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya, ucap Suanyuan Rou. Paman tidak berani, Suanyuan Haokong berkata, Rower, kamu keras kepala, jika Paman memberitahumu, aku khawatir kamu akan marah, ucap Suanyuan Rou. Suanyuan Rou tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Tan Yun. Pamanku, apakah yang kamu katakan itu benar, ucap Suanyuan Rou. Itu benar, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Sue Zian menyela, kakak ipar tahu bahwa setelah kamu memecat istana rahasia selama 1, 2, 3, dan 4 hari, dia takut kamu akan ditangkap oleh 4 kaisar abadi, dan dia tidak sabar untuk membunuh 4 kaisar abadi. Semua ini, terutama karena dia tidak ingin kamu terluka, dan juga, kami awalnya berencana untuk menjarah semua 9 istana rahasia di 9 alam abadi besar Hongmeng. Tapi iparku khawatir kamu tidak memiliki Xian Quan, jadi dia sengaja meninggalkan 1, 2, 3, dan 4 hari dari istana rahasia untuk kamu jarah, ucap Sue Zian. Zian, berhenti bicara, ucap Tan Yun. Kenapa kamu tidak memberitahunya? Sue Zian mencibir bibir Cherry dan berkata dengan tidak senang, kakak ipar, kamu selalu memikirkannya, dan kamu telah membayar begitu banyak di belakang, jika kamu tidak memberitahunya, bagaimana dia tahu, ucap Sue Zian. Pada saat ini, Suanyuan Ru memandangnya, melihat Tan Yun, air mata menodai matanya, dan ada jejak emosi di matanya. Setelah terdiam beberapa saat, dia menganggukkan kepalanya, ya, kita memiliki seorang putri, ucap Suanyuan Rou. Siapa namanya? Tan Yun bertanya dengan penuh semangat. Seperti apa dia? Cepat ringkas gambar memori dan biarkan aku melihatnya lihat. Dan juga, apakah dia hidup sekarang? Ucap Tan Yun. Melihat Tan Yun yang menantikannya, Suanyuan Rou berkata dengan suara rendah,
aku tidak bisa memberitahumu apa-apa tentang putriku. Karena dalam ingatannya, dia benci, aku tidak ingin kamu mengganggu hidupnya sampai aku memaafkanmu. Juga, putriku pintar, aku yakin dia tidak mati, ucap Suan Yuanrou. Mendengar ini, wajah pucat Tan Yun penuh dengan tersenyum, oke, tidak masalah jika kamu tidak memberitahu saya, selama saya tahu bahwa saya memiliki seorang putri, saya akan puas. Rower, saya akan membawa ayahmu ke sisimu suatu hari nanti, saya menantikan hari ketika Anda akan mengenakan gaun pengantin untuk saya lagi, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, Suan Yuanrou tidak berbicara lagi, dia naik ke langit dan menembak ke menara dewa penentang dunia sesuka hati, hanya suara desakan tetap ada di dunia, Paman, Chang Feng, Linger, apa yang masih kamu lakukan, mengapa kamu tidak memasuki menara untuk memadatkan kedewaanmu, ucap Suan Yuanrou. Mendengar ini, Suan Yuan Haokong melangkah maju dan menepuk bahu Tan Yun, dan berkata dengan ramah, Yuner, aku percaya bahwa suatu hari, kamu dan Ruer akan bersatu kembali, ucap Haokong. Iya, Tan Yun mengangguk, matanya penuh harap, aku juga percaya, ucap Tan Yun. Oke, aku akan memasuki kedewaan yang dipadatkan, ucap Suan Yuan Hakong dan Suan Yuan Linger terbang ke menara dewa penghinaan setelah menyelesaikan kata-kata kosong. Setelah Chu Xiaosa mengucapkan selamat tinggal pada Tan Yun, dia juga memasuki menara paviliun dewa penghinaan. Ketika Suan Yuan Chang Feng hendak berbicara dengan Tuoba Yingying, Tuoba Yingying berkata dengan lembut, masuklah, semoga kamu berhasil mengumpulkan kedewaanmu, kamu tidak perlu mengatakan, ayo pergi dengan takdir, ucap Tuoba Yingying. Kata-kata, ayo pergi dengan takdir, membuat Suan Yuan Chang Feng bersemangat, Bingshan, waktu akan membuktikan segalanya, aku akan bekerja keras berkultivasi, aku akan melindungimu di masa depan. Bingshan, kamu harus berhati-hati, ucap Chan Feng. Setelah dia selesai berbicara, Suan Yuan Chang Feng terbang ke menara dewa yang menentang dunia. Hahaha, ahaha, Tan Yun yang terluka parah, tiba-tiba mendongak ke langit, senyum dari lubuk hatinya muncul di wajahnya yang pucat dan tampan, aku tidak menyangka Tan Yun memiliki putri. Oke, itu benar-benar hebat, ucap Tan Yun. Melihat penampilan bahagia Tan Yun, Putri Sen Subing juga merasa lega untuk Tan Yun. 7 istri dengan tulus bahagia untuk Tan Yun. Dari sudut pandang mereka, Tan Yun telah selamat dari reinkarnasi yang tragis di bawah kutukan tidak manusiawi, dia memiliki seorang mantan putri yang mungkin merupakan penghiburan terbesar baginya. Suamiku, aku akan membuatmu bahagia, ucap Namong Yukin mendukung Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, pergilah ke Menara Lingqiao untuk memulihkan lukamu, ucap Namong Yukin. Baiklah, ucap Tan Yun mengangguk sambil tersenyum, lalu dia mengeluarkan Menara Lingqiao dan memasuki lantai 48. Setelah beberapa saat, Tan Yun yang masih utuh, meninggalkan Menara Lingqiao, muncul di depan semua orang, memandang Sen Subing dan berkata, mari kita berbagi peri musim semi dengan semua orang, dan kemudian kita akan memasuki Menara Penghinaan untuk memadatkan kedewaan. Oke, setelah Sen Subing menjawab, dia membagikan puluhan ribu mata air abadi kepada semua orang dan binatang buas. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya, semua binatang buas, berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki menara paviliun dewa. Setelah Tan Yun memasuki lantai 2, dia duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai menyentuh penghalang alam manusia dan dewa. Dia duduk seperti batu, tidak bergerak, melupakan waktu, melupakan segalanya. Waktu berlalu, setahun kemudian. Sebuah busur terbentuk di sudut mulut Tan Yun, dan mata air abadi menyembur keluar dari cincin abadi, seperti naga raksasa, melaju di sekelilingnya. Dia melahap Xian Kuan dengan panik dan mulai memadatkan kepribadian ilahi. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuhnya, Anda akan menemukan bahwa 12 Janrohin Kaisar besar Hongmeng di kolam rohnya telah menghilang. Segera setelah itu, kekuatan abadi di kolam roh mulai berkumpul menuju pusat, berputar-putar dengan gila-gilaan saat berkumpul. Saat berputar-putar, titik cahaya kabur muncul di tengah Lingqi. Segera, titik cahaya berangsur-angsur tumbuh lebih besar dengan kecepatan yang tidak dapat dilacak. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Pada saat ini, sebuah bola seukuran kepalan tangan dan pancaran Hongmeng dipadatkan di kolam Tan Yun. Bola itu adalah kedewaan Hongmeng. Luar biasa, Tan Yun benar-benar memadatkan kedewaan hanya dalam 2 tahun dan lulus ujian pertama. Dengan senyum di wajahnya, Tan Yun menghilang dari udara tipis,
dan pada saat berikutnya, dia muncul di luar menara penghinaan terhadap ketuhanan. Pada saat ini, orang dan binatang lain belum keluar. Tan Yun duduk bersila di tanah tandus dan mulai menunggu semua orang. 3 bulan kemudian, bas. Kekosongan di samping Tan Yun bergetar, dan Xuan Yuanrou, yang sangat cantik, muncul entah dari mana. Xuan Yuanrou melirik Tan Yun, lalu berbalik dan berjalan ke kejauhan. Rower. Begitu Tan Yun membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh Xuan Yuanrou tanpa menoleh. Saya tidak ingin berbicara sampai saya menemukan ayah saya, ucap Xuan Yuanrou. Oke, saya menghormati pilihan Anda, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun menunjukkan jejak kesedihan, menatap punggung Xuan Yuanrou, berpikir bahwa dia melahirkan seorang putri untuknya, dia penuh dengan rasa bersalah. Punggung Xuan Yuanrou menoleh ke tubuh ramping Tan Yun, matanya yang indah menunjukkan ekspresi kerinduan, dan dia berpikir dalam hati, putri, ibu akan segera kembali ke alam Dewa Hongmeng, ibu sangat merindukanmu, ucap Xuan Yuanrou. Pada bulan berikutnya di dalam, Wuxin Sangshen, Shen Subing, Fang Ziqing, Tuo Baiying, Zhen Ji, 4 putri, berturut-turut memadatkan kedewaan dan terbang keluar dari kedewaan yang menentang dunia. Dalam 2 tahun berikutnya, Namong Yuqin, Si Hong Xiao, Tang Mengyi, Tang Xinying, Feng Qingcheng, Gongsun Ruoxi, Su Zhen dan gadis-gadis lain semuanya memadatkan kedewaan. Tan Yun dan yang lainnya menunggu 3 tahun lagi di penjara pemurnian abadi yang gelap. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Ouyang Duantian, Guan Xuankong, dan Guan Xuankui juga memadatkan kedewaan mereka. Di sisi lain, Xuan Yuan Haokong, Chang Feng, Linger, Qixia telah berhasil bersatu, dan kemudian mereka terbang menuju menara Dewa Iblis Hati dalam 1 juta abadi. Segera 1 tahun lagi berlalu. Menunggu 12 binatang memadatkan kedewaan mereka satu setelah lainnya. Tan Yun kerumunan dan binatang buas terbang lebih dari 1 juta jarak surgawi dan datang keluar menara Dewa Setan Hati, yang tingginya puluhan ribu meter. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata, begitu Anda memasuki menara Dewa Setan Hati, Anda akan mengalami halusinasi. Selama halusinasi, kepekaan Anda terhadap emosi dan keinginan akan meningkat 100 kali lipat. Dengan kepekaan 100 kali lebih, termasuk aku, mudah kehilangan dirimu sendiri, jadi semua orang harus ingat, menahan emosi kalian, dan dengan tenang menghadapi iblis batiniah. Dan juga, semua orang harus ingat itu setelah masuk, meskipun itu ilusi, tetapi jika kita dibunuh oleh iblis batiniah, kita akan benar-benar mati, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.